Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ibu bapak yang dicintai Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berpesan, ihtanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 macam sebelum datangnya 5 macam. Apa saja 5 macam itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ibu bapak yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan melainkan kalimat alhamdulillah wa syukrulillah, bahwa sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat, diberikan Allah panjang umur, diberikan Allah kekuatan iman dan Islam, sehingga sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas dalam hidup dan kehidupan kita. Sholawat dan salam tetap kita sampaikan kepada manusia yang agung, manusia yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Dan doa saya, semoga Anda semua saya doakan sehat walafiat, rezekinya lancar, urusannya dimudahkan Allah, dan yang saat ini sakit saya doakan sembuh, dan yang saat ini belum punya pekerjaan saya doakan segera punya pekerjaan, yang sakit saya doakan sembuh, dan yang saat ini belum haji saya doakan segera berangkat haji, dan yang saat ini sedang opname di rumah sakit saya doakan sembuh dan segera pulang untuk berkumpul bertemu keluarga. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ibu bapak yang dicintai Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berpesan, ihtanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 macam sebelum datangnya 5 macam. Apa saja 5 macam itu? Yang pertama, sababaka qabla haramika, jagalah masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Masa muda adalah masa yang indah, masa muda adalah masa yang penuh gairah, penuh semangat. Maka gunakan sebaik-baiknya masa mudamu untuk bekerja, untuk menuntut ilmu, untuk beribadah kepada Allah. Karena salah satu golongan yang nanti mendapatkan perlindungan Allah di saat tidak ada perlindungan adalah pemuda-pemuda yang taat ibadah. Mumpung masih muda, gunakan waktumu sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kebanyakan masa muda digunakan untuk berfoya-foya, berbuat dosa, berbuat maksiat. Maka mumpung masih muda, jagalah masa mudamu untuk mengisi dan diisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah, menuntut ilmu, menghadiri majelis taklim, menghadiri pengajian, bekerja yang giat. Jagalah masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wasihataka qabla sukmika,
jagalah masa sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu. Mumpung sehat, gunakan untuk ibadah. Mumpung sehat, gunakan untuk menuntut ilmu. Mumpung sehat, gunakan bekerja yang giat. Mumpung sehat, gunakan untuk memperbanyak amal kebaikan. Mumpung sehat, jadilah manusia yang bermanfaat. Kenapa? Kalau sudah sakit tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kadang manusia meremehkan nikmatnya sehat. Dia baru bisa merasakan nikmatnya sehat ketika sakit, sehingga ketika sakit mau ibadah dia tidak bisa, ketika sakit dia mau bekerja sudah nggak bisa. Maka pesan Rasulullah, jagalah masa sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, wa faraghuka qabla syuhlika, jagalah masa senggangmu sebelum masa sibukmu. Mumpung punya waktu yang banyak, gunakan untuk ibadah kepada Allah. Mumpung punya waktu yang banyak, gunakan berbuat kebaikan. Mumpung punya waktu yang banyak, gunakan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Mumpung punya waktu yang luang, gunakan untuk menuntut ilmu, menghadiri pengajian, menghadiri majelis taklim, menghadiri majelis sholawatan supaya berkah hidupmu. Maka ketika kamu sibuk, kamu sudah tidak bisa. Kadang kita disibukkan urusan dunia sehingga melupakan sholat. Kita disibukkan urusan dunia sehingga meninggalkan sholat. Ketika disibukkan urusan dunia, kita sudah tidak bisa lagi berbuat kebaikan. Maka kata Rasulullah, jagalah masa senggangmu sebelum datangnya masa sibukmu. Kalau sudah sibuk, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika sudah sibuk, kadang kita melalaikan sholat, meninggalkan sholat. Jagalah masa senggangmu sebelum masa sibukmu. Yang keempat, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waghinaka qabla fakrika, jagalah masa kayamu sebelum masa miskinmu. Tidak selamanya kita menjadi orang kaya. Maka kalau saat ini kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya, diberikan Allah amanah titipan harta, maka gunakan hartamu untuk berjuang di jalan Allah, membangun masjid, membantu pembangunan asrama yatim piatu, membantu pembangunan pondok pesantren. Mumpung kamu kaya, mumpung kamu diberikan Allah titipan harta, gunakan masa kayamu untuk berjuang di jalan Allah sebelum masa miskinmu. Kalau sudah miskin, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang kelima, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahayataka qabla mautika, jagalah masa hidupmu sebelum datangnya masa matimu. Hidup di dunia ini sementara, hidup di dunia ini singkat. Dunia ini bukan selamanya, tapi dunia ini sementara. Akhirat yang abadi, akhirat selamanya. Maka mumpung kita masih hidup, gunakan masa hidupmu untuk berbuat kebaikan. Gunakan masa hidupmu bermanfaat bagi orang lain. Gunakan masa hidupmu untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh, untuk modal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau kamu sudah meninggal dunia, maka tidak ada lagi kesempatan, amal sudah terputus. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ibu bapak yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ihtanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 macam sebelum datangnya 5 macam. Yang pertama, sababaka qabla haramika, jagalah masa mudamu sebelum datangnya
masa tuamu. Yang kedua, wasihataka qabla sukmika, jagalah masa sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu. Yang ketiga, wahinaka qabla fakrika, jagalah masa kayamu sebelum datangnya masa miskinmu. Yang keempat, wafarohoka qabla suhlika, jagalah masa senggangmu sebelum datangnya masa sibukmu. Dan yang kelima, wahayataka qabla mautika, jagalah masa hidupmu sebelum datangnya masa matimu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pesan Rasulullah SAW ini, menjaga 5 macam sebelum datangnya 5 macam, agar hidup kita berkah, tenang dan bahagia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga Anda sehat walafiat, rezekinya lancar, urusannya dimudahkan Allah. Yang punya hutang segera dilunasi oleh Allah, dan yang belum haji saya doakan segera berangkat haji atau umroh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.